Halo semuanya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan SMK Farmasi Nasional Surakarta berbasis website. Baiklah, mari kita langsung saja. Sistem Informasi Perpustakaan ini merupakan sistem yang dibuat khusus untuk membantu operasional perpustakaan pada SMK Farmasi Nasional Surakarta, yang pada proses pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan operasional pada perpustakaan tersebut. Pada sistem perpustakaan ini memiliki dua tampilan sistem dan 4 hak akses. Pertama ada tampilan anggota, dapat diakses oleh anggota perpustakaan. Dan yang kedua ada tampilan pengelola yang dapat diakses oleh kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan petugas dengan pembatasan menu sesuai dengan hak akses masing-masing. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai tampilan sistem ketika pertama kali dibuka. Ketika sistem pertama kali dibuka, akan menampilkan halaman beranda, di mana kita dapat melihat nama perpustakaan, subjek, daftar buku. Kita juga dapat melihat detail buku, namun kita belum bisa untuk melakukan peminjaman karena kita belum masuk sebagai anggota perpustakaan. Selanjutnya pada menu buku, akan ditampilkan daftar buku yang terdapat pada perpustakaan. Kemudian pada menu subjek akan ditampilkan data subjek yang digunakan pada buku perpustakaan. Pada menu peraturan akan ditampilkan informasi peraturan yang diterapkan pada perpustakaan. Selanjutnya menu buku tamu. Pada menu ini kita akan dialihkan pada menu login buku tamu, di mana yang dapat masuk hanyalah kepala perpustakaan dan petugas. Setelah kita masuk akan terdapat form identitas pengunjung dan data pengunjung, di mana nantinya form tersebut dapat diisi langsung oleh pengunjung yang datang ke perpustakaan. Selanjutnya, terdapat menu login, di mana pengguna dapat masuk ke dalam sistem sebagai anggota atau pengelola sesuai dengan hak akses masing-masing. Baik, mari kita masuk untuk hak akses anggota. Berikut merupakan halaman hak akses anggota pada sistem. Untuk halaman anggota kurang lebih sama seperti halaman sistem ketika pertama kali dibuka, namun terdapat beberapa menu tambahan pada halaman ini. Di bagian atas, terdapat ucapan selamat datang untuk pengguna yang sedang login ke dalam sistem. Pada halaman ini terdapat menu beranda, kemudian menu buku, menu subjek, peraturan, dan keranjang pemesanan, di mana nantinya pada menu ini akan menampilkan daftar buku yang akan dipinjam oleh anggota. Selain itu, pada bagian atas halaman terdapat menu transaksi harian. Pada menu ini akan ditampilkan data terkait dengan peminjaman buku harian yang dilakukan. Pada menu ini terdapat halaman pemesanan, di mana akan menampilkan data pemesanan buku yang sudah dilakukan. Kemudian ada halaman peminjaman, di mana akan menampilkan data peminjaman yang sedang dilakukan. Kemudian ada halaman riwayat, di mana akan menampilkan data riwayat peminjaman yang sudah dilakukan, serta halaman dibatalkan, di mana akan menampilkan data pemesanan buku yang dibatalkan. Selanjutnya, terdapat menu transaksi tahunan. Pada menu ini akan ditampilkan data terkait dengan peminjaman buku tahunan yang dilakukan. Biasanya buku yang dipinjam berupa buku-buku pembelajaran. Pada menu ini terdapat halaman peminjaman, di mana akan menampilkan data peminjaman tahunan yang sedang dilakukan. Dan halaman riwayat, di mana akan menampilkan data riwayat peminjaman yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat menu denda. Pada menu ini akan ditampilkan data terkait denda yang diterima oleh anggota. Pada menu ini terdapat halaman denda yang menampilkan denda yang belum selesai. Dan terdapat halaman riwayat yang menampilkan denda yang sudah diselesaikan.
Selanjutnya terdapat menu profil saya, di mana akan ditampilkan data diri dari anggota perpustakaan. Pada menu ini, anggota dapat mengubah data dan menyimpan data sesuai dengan identitas masing-masing. Kemudian bagaimana caranya untuk meminjam buku melalui website? Cara meminjam dapat dilakukan dengan cara memilih buku yang akan dipilih. Kemudian pada bagian bawah akan terdapat tulisan tambah keranjang pemesanan. Setelah tombol diklik akan muncul notifikasi buku berhasil ditambahkan ke keranjang pemesanan. Kemudian kita dapat melihat pada menu keranjang pemesanan sudah terdapat data buku yang akan dipinjam tadi. Kemudian kita dapat melakukan pemesanan dengan cara mengklik tombol pesan sekarang. Akan muncul notifikasi pemesanan berhasil, menandakan bahwa pemesanan buku telah berhasil. Kemudian kita akan dialihkan ke halaman pemesanan, di mana kita dapat melihat detail dari pemesanan yang sudah kita lakukan. Di sini kita harus menunggu terlebih dahulu konfirmasi dari petugas, dan bila dari petugas belum tidak mengkonfirmasi, maka pemesanan akan dibatalkan secara otomatis pada tanggal sekian. Dan bila pemesanan sudah diterima oleh petugas, maka status akan berubah menjadi diterima. Dan pada detail pemesanan, akan terdapat catatan untuk mengambil buku sebelum tanggal sekian, dan jika buku tidak diambil, akan dikenakan denda sebesar Rp500 untuk tiap bukunya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem sebagai pengelola. Terdapat 3 akses yang dapat masuk pada halaman pengelola, yaitu kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan petugas. Untuk setiap pengguna yang masuk pada sistem sebagai pengelola, akan terdapat pembatasan menu sesuai dengan hak akses masing-masing. Untuk hak akses kepala sekolah, pengguna hanya dapat mengakses menu beranda dan laporan. Untuk hak akses kepala perpustakaan, pengguna dapat mengakses seluruh menu yang ada pada sistem. Sedangkan untuk hak akses petugas, pengguna dapat mengakses menu yang ada, kecuali menu data anggota. Pada menu beranda akan ditampilkan jumlah data-data yang terdapat pada sistem. Selain itu terdapat juga diagram grafik yang menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah peminjaman buku perpustakaan. Kemudian pada menu data pengguna akan ditampilkan data pengguna yang dapat mengakses sistem dengan hak akses kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan petugas. Pada menu ini, pengguna dapat melakukan penambahan data, mengubah data, dan menghapus data. Selanjutnya pada data master, terdapat 4 menu, yaitu data anggota, data buku, data subjek, dan data lokasi. Untuk data anggota, kita akan ditampilkan data-data anggota dari perpustakaan. Pada menu ini kita dapat melakukan penambahan data, pengimportan data, di mana untuk melakukan import kita harus mendownload format Excel terlebih dahulu. Pada menu Excel, petugas dapat melakukan penambahan data pada tabel tersebut. Perlu diingat untuk tidak mengubah format pada Excel tersebut karena dapat mempengaruhi pada proses import data. Kemudian ada pilih tindakan, di mana di sini kita harus melakukan checklist kepada data yang diinginkan. Kemudian kita dapat melakukan pencetakan, edit data anggota, di mana kita hanya dapat mengubah statusnya saja. Kemudian ada hapus data. Pada menu ini kita juga dapat melihat detail dari data anggota, mencetak kartu anggota, mengedit data anggota,
dan menghapus data anggota. Kemudian pada menu data buku, di sini kita akan ditampilkan data-data buku yang terdapat pada perpustakaan. Di sini kita dapat melakukan penambahan data buku, kemudian pengimportan, pilih tindakan, kemudian kita dapat melihat detail dari data buku, mencetak label buku, di mana nanti kita akan memasukkan berapa jumlah yang akan dicetak. Kemudian kita dapat mengedit data buku. Dan menghapus data buku. Kemudian terdapat data subjek yang akan menampilkan data subjek dari buku perpustakaan. Di sini kita juga dapat melakukan penambahan, import, hapus, dan juga pengeditan dari data subjek. Kemudian terdapat data lokasi, di mana akan menampilkan data lokasi dari buku perpustakaan, di mana kita juga dapat melakukan penambahan, import, hapus, dan juga pengeditan data. Selanjutnya pada data transaksi harian, di sini kita dapat melakukan penambahan data transaksi, yaitu dengan cara memasukkan ID anggota terlebih dahulu. Kemudian kita memasukkan ID buku yang akan dipinjam. Seperti ini, jika sudah selesai maka tinggal mengklik tombol pinjam buku. Kemudian konfirmasi. Kemudian terdapat data pemesanan, yaitu di sini kita akan ditampilkan data pemesanan dari anggota melalui sistem informasi. Kita dapat melihat status pemesanan di sini, mau dipesan, diterima, dibatalkan, atau semuanya. Kemudian kita dapat juga melihat detail dari data pemesanan. Di sini terdapat catatan bahwa pemesanan akan batal otomatis pada tanggal sekian jika petugas tidak melakukan konfirmasi. Untuk melakukan konfirmasi dapat dilakukan dengan cara memencet tombol terima pemesanan. Baik, setelah pemesanan diterima, statusnya akan berganti. Di sini petugas dapat menyiapkan buku terlebih dahulu, kemudian menunggu untuk buku diambil oleh anggota. Dan bila buku tidak diambil anggota, maka akan batal otomatis pada tanggal sekian. Dan jika buku diambil, maka petugas hanya perlu memencet tombol buku diambil untuk pengkonfirmasian peminjaman. Kemudian terdapat data peminjaman. Di sini akan menampilkan data peminjaman harian dari anggota. Di sini kita dapat melihat detail dari data peminjaman harian. Dan bila anggota telah selesai melakukan peminjaman dan mengembalikan buku, maka petugas tinggal mengisi kondisi buku yang dikembalikan, bisa dalam kondisi baik ataupun rusak atau hilang. Dan jika sudah, maka petugas tinggal memencet tombol peminjaman selesai untuk mengkonfirmasi bahwa peminjaman sudah selesai. Di sini juga terdapat data riwayat, di mana akan menampilkan riwayat peminjaman buku yang sudah pernah dilakukan. Kemudian pada transaksi tahunan, di sini kita dapat memilih tambah transaksi. Untuk caranya sendiri sama seperti pada tambah transaksi peminjaman harian, di mana kita tinggal menginputkan ID anggota dan juga buku yang akan dipinjam. Kemudian mengklik pinjam buku. Kemudian terdapat juga data peminjaman tahunan. Di sini kita dapat melihat detail dari peminjaman tersebut. Kemudian terdapat
riwayat peminjaman tahunan. Kemudian pada menu data denda, di sini terdapat menu tambah denda, yang dimana untuk menambah data denda, kita dapat mengisikan ID anggota. Kemudian kita dapat memilih jenis denda, bisa berupa buku atau uang. Untuk buku nanti kita dapat mengisikan ID bukunya. Nah, di sini jika kita mengklik tambah denda, maka buku yang ada pada daftar ini stoknya akan berkurang 1. Kemudian untuk jenis denda uang, kita tinggal mengisikan nominal uangnya berapa dan juga keterangannya apa. Kemudian klik tambah denda, maka denda akan otomatis tertambahkan pada menu data denda. Pada menu data denda, kita akan ditampilkan data denda pada perpustakaan, di mana kita dapat melihat detail dari data denda tersebut. Kemudian jika denda tersebut sudah dibayarkan, maka petugas tinggal mengklik tombol denda selesai. Kemudian pada menu riwayat denda akan ditampilkan data-data denda yang sudah selesai. Di sini kita dapat melihat detail dari data denda tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat menu data buku tamu. Di sini kita akan ditampilkan data pengunjung yang sudah mengisi buku tamu. Di sini juga kita dapat melakukan penambahan data dan juga penghapusan data. Kemudian pada menu laporan, yaitu di sini terdapat laporan data anggota, data buku, data peminjaman harian, data peminjaman tahunan, laporan denda, dan laporan buku tamu. Pada laporan data, kita dapat mengatur data yang ingin dilaporkan, kemudian klik cetak laporan. Dan seperti ini tampilan dari laporan perpustakaan. Baik, selanjutnya pada menu pengaturan. Di sini pengguna dapat melakukan pengaturan seperti identitas instansi dan juga pengaturan peminjaman, baik jumlah buku yang dipinjam, lama peminjaman, dan jumlah denda. Kemudian di sini juga terdapat menu profil saya, di mana pengguna dapat mengubah dan menyimpan identitas pengguna. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih.